hari ini tanggal 6 Juni 2021. Karena bersyukur karena akhirnya kita bisa ketemu lagi anak-anak. Sebelum kita mulai sekolah minggu, mari kita siapkan diri kita lipat tangan, kita berdoa sama-sama ya. Karena pimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan untuk kami pada pagi ini. Kami mau memulai sekolah minggu kami, kiranya Kau berkati, berikan kesehatan, kekuatan untuk kami, dan bantu kami, berikan kami telinga untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, anak-anak, gimana kabarnya? Ayo, kita bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kita hari ini sama-sama merasa bahagia, karena Tuhan masih kasih kita nafas dan kesehatan. Ayo kita nyanyi lagu ini. Sama-sama ya anak-anak, tepuk tangan ya. Sudah menetapkan kita sebagai anak-anaknya, dan kita semua saudara, kita semua sahabat. Maka dari itu kita harus selalu happy. Gimana kabar anak-anak? Senang atau sedih? Happy or sad?
Tapi di mana-mana kita mau punya hati yang terus sukacita ya. Ayo kita nyanyi happy ya ya ya. Jangan lupa gerakannya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita sama-sama nyanyi sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang anak-anak masih semangat kan? Kita menyanyi satu buat lagu lagi. Kita masih kerahkan semua semangat pagi kita ya. Kita menyanyi lagi nih sama-sama. Ayo, masih bangkit berdiri. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, melayanimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, betul ya anak-anak ya. Kita mau terus bersukacita. Kemanapun Tuhan menuntun langkah kita mau terus berdoa minta sama Tuhan supaya Tuhan senantiasa berikan kita sukacita. Kemanapun Tuhan kehendaki kita untuk bersama-sama melayani sekeliling kita, dimanapun kita mau sama-sama terus bersukacita karena Tuhan yang berikan kita kekuatan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak-anak, ayo dibuka Alkitabnya, diambil Alkitabnya, disiapin ya. Kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Dan kita mau tetap cinta sama Yesus. Yuk, kita sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi sama-sama lagu ini. Ku mau mencintai Yesus selamanya. Ku mau mencintai Yesus
Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kau siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya benar Tuhan, kami anak-Mu, Engkau yang bantu kami, didik kami, ajar kami untuk bisa mengerti, mencerna, memahami firman dan perintah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak dikit. Senang sekali pagi ini Miss Clarence bisa bertemu kembali dengan anak-anak semua di sekolah minggu online. Cik Clarence berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya. Pagi ini Cik Clarence mau mengajak anak-anak untuk bermain games. Siapa yang mau ikutan? Semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan melakukan permainan ini sambil berdiri. Nanti Cik Clarence akan memberikan suatu perintah kepada anak-anak. Anak-anak dengarkan lalu pikir, apakah perintah yang Cik Clarence berikan itu perintah yang baik untuk dilakukan atau perintah yang tidak baik untuk dilakukan. Kalau menurut anak-anak perintah itu baik untuk dilakukan, anak-anak lompat ke depan 1 kali seperti ini. Hup. Nah anak-anak, kalau kata anak-anak perintah yang Cik Clarence katakan itu tidak baik untuk dilakukan, kalian lompat ke belakang 1 kali seperti ini. Bisa anak-anak? Perintah yang baik lompat ke depan, perintah yang tidak baik lompat ke belakang. Kita akan mulai ya, semua sudah berdiri kan? Oke, perintah yang pertama. Makanlah makanan yang sehat. Lompat kemana? Oke. Perintah kedua, taatilah orang tuamu. Sudah? Perintah ketiga, berbohong. Sudah? Perintah keempat, bacalah firman Tuhan. Lompat kemana ya? Dan yang terakhir, yang kelima, marah-marah. Marah terus. Lompat kemana? Oke anak-anak, bagaimana? Permainannya gampang kan? Cik Clarence yakin banyak di antara kalian sudah tahu. Oh itu perintah yang baik Ci. Oh itu perintah yang kurang baik Ci. Tapi Miss Clarence mau bertanya, apakah kamu selalu melakukan perintah yang baik? Kamu tidak pernah berbohong, selalu taat kepada orang tua, tidak pernah marah-marah. Apakah kamu selalu melakukan seperti itu? Nah anak-anak, sambil kalian berpikir, Cik Clarence mau mengajak anak-anak untuk melihat suatu taman yang sangat indah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi ini yang Tuhan berikan, sehingga pagi ini kami boleh memuji nama Tuhan dengan baik. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang berikan kemampuan supaya kami dapat mengerti isi firman Tuhan dan juga bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita pergi ke taman yuk. Ayo semuanya ikut. Let's go! Nah, sudah sampai kita di tamannya. Gimana anak-anak? Tamannya indah bukan? Ada air terjunnya. Ada binatang sedang berkumpul. Banyak pohon-pohonan. Pohon-pohonannya juga banyak buah-buahannya. Rumputnya, wah indah sekali hijau. Dan langitnya juga cerah. Wah, bagus sekali ya. Kalian pasti mau deh bermain di sini. Cik Clarence juga mau.
Nah anak-anak, Ciklarens mau bercerita suatu kehidupan yang ada di taman yang sangat indah. Anak-anak mau dengar ceritanya? Oke, semua kalian duduk ya sekarang ya, duduk yang baik. Kita mau mendengarkan cerita. Anak-anak, manusia pertama ciptaan Tuhan yaitu Adam dan juga Hawa dulu tinggal di taman yang sangat indah, taman yang Tuhan ciptakan. Mereka hidupnya sangat bahagia. Mereka punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan. Dan kebutuhan mereka semua Tuhan cukupi. Bahkan mereka bisa mendengar suara Tuhan. Mereka juga bisa berbicara langsung kepada Tuhan. Wah, keren sekali ya anak-anak. Kita juga pasti mau seperti itu. Tapi ada satu perintah dari Allah yang harus mereka taati. Perintahnya adalah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. nah itu dia perintahnya. Anak-anak, suatu ketika si iblis dalam wujud ular, dia datang ke taman itu. Kemudian si iblis menghampiri si Hawa dan berkata, "Hawa, apakah Tuhan berkata kamu tidak boleh makan buah-buahan yang ada di pohon ini?" Kemudian Hawa berkata, "Kami boleh kok makan semua buah yang ada di pohon ini, kecuali pohon yang ada di tengah taman. Kami tidak boleh makan, nanti kami mati." Kemudian si ular, si iblis ini menjawab lagi, "Kamu tidak akan mati. Justru Tuhan tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan, tahu mana yang baik dan mana yang jahat." Anak-anak, menurut kalian, apakah omongan si iblis itu benar? Jawabannya, tetot, tidak. Iblis itu sedang berbohong. Nah, setelah mendengar perkataan si iblis, Hawa pun melihat pohon itu dan mulai berpikir, kelihatannya buahnya enak ya. Dan juga aku bisa hebat seperti Tuhan, kata si iblis. Tapi Hawa berpikir, tapi kata Tuhan, aku tidak boleh makan buah itu. Itu melanggar perintah Tuhan. Artinya aku tidak taat kepada Tuhan. Si Hawa melihat lagi buah itu ya. Ambil aja gitu ya buahnya. Kayaknya enak. Ambil aja ya buahnya. Atau jangan. Ambil aja deh. Bagus buahnya. Sepertinya enak. Atau jangan. Anak-anak, kalian tahu apa yang dilakukan Hawa? Dia mengambil buah itu, kemudian dia makan. Krauk, nyam 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 nyam. Dan pada saat itu Hawa memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Bahkan ketika si Adam datang, Hawa memberikan buah itu kepada si Adam. Dan Adam tahu hal itu melanggar perintah Tuhan. Tapi apa yang Adam lakukan? Adam mengambilnya dan juga makan. Krauk, nyam 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 nyam. Dan pada saat itu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Mereka jatuh ke dalam dosa.
Kemudian apa yang dilakukan si ular ketika melihat itu? Tentu saja si ular sangat senang sekali. Dia berhasil untuk membohongi Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Setelah itu, setelah mereka makan buah-buahan itu, mereka menjadi malu dan menutupi badannya dengan daun-daunan. Kemudian mereka mendengar suara Allah datang. Mereka menjadi ketakutan dan lari bersembunyi di balik pohon. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kemudian si Adam menjawab, itu Tuhan, wanita yang engkau tempatkan di sebelahku, dia yang memberikannya kepada aku. Kemudian si Hawa menjawab, Tuhan, itu tuh si ular, dia sudah membohongi aku. Mereka akhirnya saling menyalahkan. Adam dan Hawa berbuat sesuatu yang jahat karena hatinya sudah dipenuhi oleh dosa. Sekarang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hidup mereka tidak lagi bahagia seperti dulu. Bahkan mereka harus menerima hukuman dari Allah. Ular dihukum ia akan berjalan dengan perutnya dan juga makan debu tanah. Sedangkan Hawa, dia akan susah mengandung dan merasakan kesakitan saat melahirkan. Dan juga Adam, ia harus sulit dengan susah payah bekerja untuk mendapatkan makanan. Adam dan Hawa tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Tuhan mengusir mereka untuk pergi dari Taman Eden. Dan suatu hari nanti mereka akan mati. Dan sejak saat itu anak-anak, Adam dan Hawa dan semua manusia semuanya terlahir berdosa. Termasuk kita, Cik Clarence, orang berdosa. Kalian orang berdosa. Dan kita semua akan menerima hukuman dari Allah. Lalu bagaimana dong? Apakah Tuhan sudah tidak sayang lagi kepada Adam dan Hawa? Tuhan juga tidak sayang lagi kepada kita semua, karena kita semua manusia berdosa yang melanggar perintah Tuhan. Nah, anak-anak, jika kalian baca di dalam Alkitab, di Kejadian 3, disebutkan Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa sebelum mereka diusir dari Taman Eden. Artinya apa anak-anak? Artinya Tuhan Allah masih sayang kepada Adam dan Hawa. Tapi bagaimana dengan kita anak-anak? Kita semua manusia berdosa, melakukan dosa. Apakah Tuhan Allah masih sayang kepada kita? Suatu kabar baik anak-anak. Ternyata Allah menjanjikan akan memberikan juru selamat untuk menyelamatkan dosa kita. Wah, senang sekali ya. Betapa baik sekali Tuhan kepada kita. Dia begitu menyayangi kita sehingga kita bisa terbebas dari hukuman dosa. Dan janji Allah tidak pernah bohong anak-anak. Allah selalu menepati janjinya. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Tentu saja kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan yang kita baca. Jangan mau dibohongi oleh si iblis. Kalau kita tidak taat, kita suka berbohong, kita suka marah-marah, itu artinya kita berbuat dosa. Anak-anak, tadi di awal kita sudah bermain games tentang perintah yang baik dan juga perintah yang tidak baik. Jadi, apakah anak-anak selama ini masih suka melakukan perintah yang tidak baik?
Masih suka melanggar perintah? Mulai hari ini kita mau belajar berjanji kepada Tuhan supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi melakukan dosa. Katakan tidak kepada dosa. Bersyukur juga anak-anak, kita diberikan Alkitab supaya kita bisa baca, supaya kita tahu apa perintah Tuhan untuk kita. Sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan lupa dibaca Alkitabnya ya anak-anak, setiap hari loh. Dan bersyukur juga kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, sehingga Ia mengirimkan juru selamat untuk menyelamatkan kita semua. Nah anak-anak, sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, kita mau hafalkan satu ayat hafalan ya. Dari Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Bisa? Kita ulang ya. Dari Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Oke anak-anak, sekarang kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan yang tolong supaya kami bisa terus taat kepada perintah Tuhan. Roh Kudus yang tolong mampukan kami semua. Tuhan, sebentar kami mau melakukan aktivitas yang lain. Biarlah Tuhan yang terus sertai dan tolong sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.